Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sayyidatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dzurriyyati wa ahli bait ajma'in wa ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa awliya syuhada salihin ulama amilin musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif hadzal kitab Bidayatul Hidayah al-alamah hujjatul islam barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi usulihim wa furu'ihim anallahu yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min khisbihi wa yarzuquna mahabbatahu wa yatawaffana ala millatihi wa yashuruna fi zumrati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak takmir Masjid An-Nur yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh yang soleh solehah dunia akhirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dan kita patut bersyukur kehadirat Allah, diberikan ringan hati dan ringan kaki untuk berada di satu tempat ibadah yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meneruskan dengan taklim kitab Bidayatul Hidayah. Pertemuan yang pertama saya membuka bahwa musannifil kitab Imam Al-Ghazali yang nama komplitnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Beliau membuka karangan kitab Bidayatul Hidayah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Bahwa segala sesuatu itu punya
sisi kebaikan. Tapi yang tidak diawali dengan falsafah bismillahirrahmanirrahim, maka tertolak keberkahannya. Zahirnya bisa tetap dapat, tetapi berkahnya apa yang kita cari tidak disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bismillah ini kita jadikan sebagai falsafah untuk memulai segala sesuatu. Di mana segala sesuatu yang baik yang akan kita jalani agar Allah memberikan keberkahan, maka bismillahirrahmanirrahim jangan sampai dilupakan. Imam Nawawi dalam menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Muraqil Ubudiyah, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu kalimatul basmalah arba'un. Bahwa bismillah itu ada 4 kata. Fafiha, di dalam bismillah itu isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin ala syaitan. Bahwa bismillah itu mengandung satu isyarat pertolongan Allah kepada hambanya yang muslim untuk menghadapi godaan-godaan syaitan. Insya Allah ketika kita menggapai segala sesuatu kemuliaan dalam aktivitas keseharian kita, manakala bismillahirrahmanirrahim sudah kita baca, maka insya Allah Allah akan menyertakan pertolongannya pada perjalanan menggapai cita-cita itu. Dan kalau sudah pertolongan Allah disertakan dalam awal perbuatan atau awal pekerjaan kita, insya Allah selamat dari godaan-godaan setan itu. Sebab setan itu mboten trima nek umate Kanjeng Nabi kawulane Gusti Allah kita niki sukses ngamalke sedaya sing sae. Mboten rido. Mulane wonten kitab lintu dipun terangke pilih bismillahirrahmanirrahim min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dabba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba ketika melakukan segala sesuatu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu akan meleleh. Setan itu akan hancur. Illa dabba syaitan. Setan itu akan meleleh, setan itu akan hancur. Kama yadubur rasasu 'alan nar. Sebagaimana melelehnya timah kena api. Pun biasa melihat ya, melelehnya timah karena kena panasnya api itu. Seperti itu gambarannya setan kena bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita tidak boleh meremehkan falsafah bismillah. Supados kados napa sing didhawuhi Imam Nawawi Al-Jawi di dalam menjelaskan napa sing ditulis kalih Imam Al-Ghazali niki, pilih bismillahirrahmanirrahim itu ada isyarat pertolongan Allah kepada hambanya muslim dari godaan setan. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Di dalam Al-Qur'an itu surat Al-A'raf
ayat 17. Gusti Allah ndawuhke ditulis kali Imam Nawawi. Summala atiyannahum, sungguh-sungguh mereka, setan itu akan mendatangi mereka, akan membuncuk kepada mereka kaum muslimin itu baina aitihim, dari arah depannya, kaiso wa min khalfihim, dari arah belakangnya, kaiso wa an aimanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka banyak syukur. Jadi tiyang sing boten syukur niku termasuk kena godone setan. Karena syukur itu kunci kebahagiaan. Sak melarat-melarate wong syukur seiso mesem, sak sugih-sugih wong syukur metu ngamale, metu zakate. Jadi nek enek wong melarat kakean sambat, enek wong sugih ilang syukure, kabeh padha gak bahagiane. Tapi ketika orang itu setiap melakukan segala sesuatu niki eling Gusti Allah, lalu dia menyebut bismillahirrahmanirrahim, di belakangnya itu nanti akan ada tawakal, akan ada kesabaran menghadapi tantangan-tantangannya, ada kesyukuran, gak wani sambat nrimo hasil dari ikhtiarnya. Karena ya apa menungso niku namung sekedar berbuat, sekedar melakukan prinsip kasab, ikhtiar zahir ya kerja sing profesional, ikhtiar batin namung sekedar nyuwun tulung, donga, munajat ten Gusti. Ketika bismillah niku menjadi falsafahnya, lalu diilmoni, merasa dia mendapatkan pertolongan Allah, syukur itu menyertai orang itu. Dia tidak berani, nggak ridho mendapatkan jatah hasil kerjanya itu. Sehingga orang ketika ridhone terhadap apa yang diberikan oleh Allah, disitulah ada kenikmatan hidup itu. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minasyakirin ya. Kita dijadikan Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Lah melihat ini tadi, lalu Imam Nawawi mengedepankan dalil niku wau, berarti menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan itu aspek pertolongan. Tidak cukup aspek ilmu ya. Karena ternyata fenomena yang terjadi tidak sedikit orang yang ilmunya tinggi, angka kesabarannya rendah ketika menghadapi cobaan. Tidak sedikit orang yang ketika dia menghadapi banyak nikmat, banyak anugerah, rezekine kathah, awake sehat, mboten kuat nyukuri kabeh niku. Oleh karena itu syukur itu aspek pertolongan. Sabar, syukur, adil, arif, bijaksana, ngayomi, nglindungi, tepos liro, toleransi, welas asih, saakenan. Sedaya aspek-aspek ruhaniyah, aspek-aspek qalbiyah niku nek mboten angsal pitulunge Allah mboten mungkin. Mulane perlu orang berangkat menuju cita-citanya yang mulia. Orang berangkat dalam aktivitas yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya kita ini, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim supados angsal pitulunge Gusti. Sehingga ketika di tengah-tengah perjalanan misalnya menghadapi tantangan, ya ben sabar. Allah yang akan memberikan pertolongan
ketika ada kerikil tajam menghadang di perjalanan menggapai cita-cita, ya awake dhewe ben ana kekuatan. Sebab ya apa ayat yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, innal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan niku sumbere sedaya teko Gusti Allah. Mula ora kabeh wong kena coba iso sabar, ora kabeh wong oleh nikmat iso syukur. Karena sabar syukur itu aspek pertolongan Allah. Mula Kanjeng Nabi satu saat memberi contoh dumateng kula jenengan, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, mbok inggih panjenengan dadosaken kula dados tiyang sing sabar ngadepi coba. Dados tiyang sing syukur ngadepi nikmat. Berarti nek Kanjeng Nabi mawon kepengin sabar, kepengin syukur, ngadepi coba, ngadepi nikmat kok ndonga, berarti sabar syukur itu aspek pertolongan. Sampai Qur'ane nggih ngoten. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah menghadapi berbagai macam hal. Menghadapi anak, menghadapi istri, suami, menghadapi risiko rezeki, tantangan kerja. Di tengah-tengah kepingin golek sing halal angele, masya Allah, tetap dia sabar nyari yang halal. Karena untuk dimakan dirinya, dimakan istrinya, dimakan anak-anaknya. Dan makanan yang masuk ke tubuh itu akan menjadi darah. Di mana darah itu akan terkumpul di dalam hati orang itu. Sehingga ketika yang kita makan itu halal, menjernihkan hati, disemburkan di otak, lalu dibeber ke tangan, ke kaki, ke mata, ke pikiran, insya Allah bening. Ketika orang udah putus asa, nggak mau sabar nyari yang halal, ya pun males ibadah, tiba-tiba nggak baca Quran 2 minggu lagi eling. Na'udzubillahimin. Bahayanya kalau kita tidak sabar menghadapi kenyataan hidup. Karena memang wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah menghadapi tantangan kehidupan, dan kalian tidak mungkin bisa sabar kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. Berarti sabar itu aspek pertolongan. Sampai Kanjeng Nabi ndonga njaluk sabar, njaluk syukur. Atau yang wirid ba'da sholatul maktubah kita niki, yang tidak pernah kita lupakan doa Rasulullah untuk kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada umatnya betapa pentingnya orang istiqomah zikir dalam menumbuhkan syukur. Betapa pentingnya orang pandai bersyukur untuk menumbuhkan peluang semakin baik ibadah. Namanya tilalah iktiron, digandeng antara zikir, syukur, dan prestasi ibadah. Artinya semakin bagus zikirnya seseorang, ngesah hati. Zikir niku amal ngesah rasa. Supaya ada ketajaman rasa. Sekecil-kecil pun nikmat dari Allah disadari. Lalu ringan hati untuk menumbuhkan syukur dumateng nikmate Gusti. Jadi semakin bagus daya zikirnya, insya Allah orang itu semakin bagus daya syukurnya. Semakin bagus daya syukurnya, insya Allah orang itu semakin bagus prestasi ibadahnya. Muga-muga saged ngoten. Niki pentingnya
Pilih bismillahirrahmanirrahim itu isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadal muslim ala syaitan, untuk menghadapi godaan-godaan setan yang luar biasa. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dawe Gusti Allah, godaan dari semua arah. Artinya kita harus yakin bahwa setan itu musuh. Dari aspek eksternalnya setiap hamba Allah itu musuh kita, diantaranya setan. Aspek internalnya musuh bebuyutan kita hawa nafsu kita sendiri. Innan nafsa la ammaratum bisu. Tapi ada adatul istisna. Illa ma rahima rabbi. Musuh bebuyutan yang ada dalam diri kita, luapan-luapan hawa nafsu yang bebas tanpa batas, yang maunya tidak mau diikat oleh nilai agama. Itu bahayanya nafsu. Sehingga banyak yang mengatakan ulama-ulama tasawuf kita bahwa jahatnya nafsu lebih jahat sekian kali daripada setan. Sehingga setan itu mungkin akeh sing padha nganggur gitu. Sebab menungso niku durung digodha iblis, wis digodha awake dhewe. Nafsune dhewe sudah mengejolak. Tapi dawuh Allah isih dikei solusi. Illa ma rahima rabbi. Kejaba nafsu sing dirahmati pangeran. Kecuali hawa nafsu yang dididik oleh Allah. Bagaimana proses merahmati hawa nafsu? Ngelangkai ibadah, zikir, dari sisi ilmu, taklim. Saja ini kita lenggah-lenggah ngaji, kita ibadah jamaah, malam Jumat melok tahlil, istighosah, ratib hadat, sholawatan, sowan teng kiai, dinasihati tentang ilmu kehidupan. Itu proses merahmati hawa nafsu. Yang watak dasarnya hawa nafsu itulah ammaratum bisu, banyak mengajak kejelekan dan kejahatan, biar berubah, bergeser menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Biar berubah menjadi hati yang tenang, yang mudah diajak kepada jalan-jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Niku pentingnya kula jenengan sedaya diantarane ngawiti segala sesuatu itu dengan bismillah. Hadhil kalimatul arba' li alla tadurruhum waswasatahum. Jadi disyariatkan bismillah di awal melakukan pekerjaan supaya hamba Allah niku angsal pitulung, dia bisa selamat dari godaan-godaan setan niku. Wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minin fi arba'ati aujah. Penjelasannya Imam Nawawi Al-Jawi, ulama kita yang paling hebat di tanah Jawa ini. Bismillah itu juga memberi isyarat bahwa kemaksiatan kaum mukminin itu ada 4 kategori. Fi arba'ati aujah. Ada 4 aspek. Fi sirri wal alaniyati wal laili wan nahari. Kadang-kadang orang itu diam-diam koyok enggak ketok maksiat tapi maksiat. Sirri, tidak tampak kelihatannya maksiatnya. Memang setiap manusia itu punya watak. Setiap kesalahannya itu enggak suka dilihat orang, ya. Mulane kenapa seorang gadis ambek Joko
Lek pacaran kok ndek peteng-petengan. Nggih. Mergo napa? Dia secara fitrah tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Jadi dhewean teng pantai selatan. Sirri, fisirri. Diam-diam tibake dia maksiat. Lane tiyang niku mboten mungkin salahe ora sadar iku ya ora mungkin. Karena ada fitrah iman. Kenapa seorang pencopet mengambil uang kok cepat? Karena dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Kenapa seorang pencuri mengambil haknya orang lain di waktu malam gak ada orang? Karena dia sadar apa yang diperbuat itu salah. Wal alaniyah, kadang-kadang orang melakukan maksiat itu terang-terangan sakniki pun naudzubillahi min gak duwe izin. Apalagi di negara-negara yang bebas itu, pergaulan bebas, seks bebas, naudzubillahi min walail. Kadang-kadang di waktu malam dia berbuat maksiat. Wan nahar, kadang-kadang di waktu siang bolong jelas-jelas dia maksiat. Fa'atahum hadih, dan Allah mensyariatkan bismillahirrahmanirrahim kepada kaum mukminin itu liyaghfira lahum biha. Allah itu ingin dengan bismillah itu maksiat-maksiatnya yang dari segala aspek tadi diampuni Allah. Loh, ini loh. Allah ingin. Allah niku kepingin hamba-hambanya itu dengan maksiat-maksiat itu dosa diampuni. Kalau Allah saja zat yang maha ghafur, maha ghaffar, maha pengampun, dan yakinlah bagi hamba-hamba yang masih merasa dan sadar punya kemaksiatan kepada Allah, sadari dan yakini bahwa sifat pengampunan Allah itu lebih besar dari besarnya dosa-dosa kita. Insya harus yakin nih. Wong Ghaffar sifat mubalaghah, Ghafur, Ghaffar, wis maha sudah, maha pengampun. Contoh, barokah panjenengan derek zikir mahdhah jamaah. Barokah jenengan derek zikir ghairu mahdhah tahlilan, istighosahan, ratib hadatan, sholawatan, torekoan, manakipan. Ruang dan waktu yang kita pakai ingat kepada Allah, itu ternyata Allah menyatakan gini. Wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Enak-enake wong iki. Wong lanang-lanang sing sregep zikir, zakirin. Wong wadon-wadon PKK, muslimat, fatayat, IPPNU sing sregep zikir, zakirat. A'addallahu lahum. Allah menjanjikan kepada laki wanita yang banyak zikir, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, dengan dua janji. A'addallahu lahum, pertama maghfiratan. Yang kedua wa ajran 'azima. Diampuni dosanya dan diperbesar pahalanya. Jadi saenak-enake dadi kawulane Allah itu. Ketika ngerti syariat, yang namanya setiap hamba rasane yo gak mungkin gak pernah maksiat. Sing mboten nate salah, mboten nate dosa, mboten nate maksiat ya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keranten panjenenganipun dimaksum Allah, dijaga Allah. Didadekne contoh niku cek gak tahu salah.
Tetapi beliau memberi solusi bagaimana jalan keluarnya orang salah. Hebatnya kita duwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu orang itu lalu tidak pede kepada Allah gara-gara rumangsa akeh salahe. Terus menfonis-fonis ngeten. Lah delok potong ngaku paling dongaku ora diterima. Iku lak putusanmu dhewe. Allah kan gak ngono. Allah niku wong seneng dzikir ae di sepuro dosane, digedhekno ganja. Mulane kalimatnya tidak berlebihan ketika kita menyatakan sifat pengampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kita. Sifat belas kasihnya Allah, Rahim, Rahman, itu lebih besar daripada sifat ghadab dan kemarahannya. Niku kudu yakin awake dhewe. Supaya napa? Ya tetep wong niku apik eling salah, eling dosa. Sebagai bahan muhasabah. Tapi ibarat orang jalan ke depan kan ora oleh menghadap ke belakang terus. Eling dosane terus gak madhep ke depan. Ibarat wong mlaku ngoten ya sekali-kali lah noleh tekok sepion delok mburi. Akeh salahe, akeh khilafe. Tapi nek ndelok mburi tok ya kebileng iso nabrak niku. Sekali-kali lihat belakang tetapi tetap menghadap ke depan. Bagaimana memperbaiki jalur hidup setelah banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat dari segala aspek kehidupan orang bisa salah, bisa dosa. Tetapi dengan bismillahirrahmanirrahim Allah ini ingin mengampuni dosa-dosa hambanya. Moga-moga nggih di ruangan ini tidak keluar kecuali dosa kita diampuni. Summa inna ma'aniyal huruf. Di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada beberapa huruf yang maknanya niku dawe Imam Nawawi annal ba birillah. Birrullah. Sak temene huruf ba, bismillah, bis itu, baknya itu. Itu menunjukkan birrullah li ahli sa'adah. Sifat kebaikannya Allah kepada orang-orang yang berhak hidup bahagia. Gusti Allah niku lak luar biasa. Sampai orang nembah momen dikei rezeki napa mboten? Orang nyembah, orang sholat, orang ngaji, orang sobo langgar mawon bendina dicukupi napa mboten? Dicukupi. Saking Gusti Allah niku zat yang maha tanggung jawab kan? Sudah kadung diciptakan mulut dan perutnya, mosok enggak dicepai kebutuhannya. Mulane lewat urusan sehat, urusan rezeki, tidak boleh iri kepada orang kafir yang lebih kaya dari kita. Sebab yang membedakan itu bukan jumlahnya antara orang kafir dengan hamba Allah. Yang membedakan keberkahan. Awake dhewe iki dicepaki rong perkara butuhe sak baro. Makanya ilmu untuk menggapai berkah itu kita pelajari. Di antaranya awake dhewe aja nglalekke ngawiti segala sesuatu ngucap bismillahirrahmanirrahim. Karena sifat Allah, kebaikan Allah kepada orang-orang di ahli sa'adah, orang-orang yang memang berhak untuk diberikan hidup bahagia. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adah kulla sa'adah tulul umri fi taatillah. Kunci kebahagiaan niku nggih wonten ketaatane niku. Wong niku semakin bagus prestasi taatnya kepada Allah,
adalah berarti dia punya kunci hidup bahagia. Ini wong mukmin loh. Wong mukmin sing pancen duwe ilmu. Kepuasan, kebahagiaan hidup adalah terletak pada ketakwaannya. Karena di ketakwaan itu ada kemudahan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Thalaq. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan hidup yang mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah memberikan dua hal. Makhrajan, solusi hidup dari persoalan sulit-sulit yang dihadapi. Kadang sulit menghadapi anak, sulit menghadapi bojo, sulit menghadapi rezeki, sulit menghadapi pergaulan dan seterusnya. Tapi sesulit apapun ketika dia tetap taat, Allah akan menawarkan solusi, jalan keluar. Dan tidak hanya itu, orang yang takwa kepada Allah niku angsal jatah rezeki di luar dugaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mujur-mujur dadi hamba Allah, pokok ngerti ilmune. Dia akan selalu dijatah Allah rezeki yang tidak di-planning. Rezeki yang tidak dirancang. Jadi rezeki sing goleki dheke atas utusan Allah, bukan dia yang nyari. Kan kadang ya, hamba Allah yang soleh-soleh, Mbah Hamid sugih, mboten ketok nyambet gawe, soleh-soleh. Tapi awake tetep nyambet gawe lho. Mbah Hamid wis waliullah lah niki sik wali murid. Dereng waliullah. Inna sa'adah kulla sa'adah tulul umri fi taatillah. Wasin bis sine niku, sine bismillah. Huruf yang kedua niku. Sitrullah ala ahlil juhalah. Tutupe Gusti Allah dateng tiang-tiang sing bodoh. Jadi Allah niku mboten kok blek-blek buka-buka wadi kelemahane pula kejelekan-kejelekannya. Niku pun dados rumus. Mulane man satara musliman niku jelas. Kon nutup-nutupi ya artinya itu nasihat ojo diketok-ketokno wong liya. Ketika kita punya saudara yang sedang melakukan salah, oleh ngelekne ojo gawe demo. Demo kan ngetok-ngetokno salah. Riyen lak nate wonten yo. Ada wanita yang suka tampil busananya maksiat. Lalu di Jakarta dicuemo 3.000 orang. Nah, ini namanya nggak saya sebut. Dicuemo 3.000 orang. Muter-muter di bundaran HI supaya kemaksiatan seorang wanita yang biasanya pakai pakaian ketat banget itu ben dilarang. Lah ya ternyata kalah kali Gus Dur. Gus Dur namung dawuh ngeten. Lha opo maksiat perseorangan kok didemo dengan orang banyak. Wong nganggep seorang wanita dengan bokonge ketok maksiat kok didemo 3.000 bokong. Enggak efektif. Kok ngalang-ngalangi rezekinya orang. Wah, seorang wanita ini krungu makalah Gus Dur ini dadi simpatik. Terus sowan dan Gus Dur. Nah, waktu sowan dan Gus Dur beda lek nasihat. Mbak titik-titik mboten kula sebutin jenenge, mboten etis. Mbak, upama maksiate sampean ngene iki luwih parah diterusne anak sampean apa ya sampean iki enggak susah, nangis dia. Lho Pak, dinasihati Gus Dur seorang iku malah lebih efektif ketimbang didemo 3.000 orang. Inilah namanya metodologi dakwah itu kadang lebih penting daripada madah. Ada kaidah dalam kaidah dakwah ya. Al-manhaju afdhalu minal madah. Metode yang tepat itu kadang-kadang lebih penting ketimbang materi ini. Apa artinya kita memberikan materi benar tapi nek carane salah, enggak dadi dandanan.
Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan wali 9 di tanah Jawa, mayoritas Hindu Buddha bisa berubah menjadi mayoritas Muslim tanpa peperangan agama. Niki lek bil hikmati wal mau'izatil hasanah boten saged. Makanya metode dakwah yang bijak supaya metode tabligh yang qolan layina, diungkapkan Islam itu yang lemah lembut, tidak kasar, tidak menyakiti, dakwah yang merangkul, tidak memukul, tidak memiting. Qolan karima, ungkapan tabligh dakwah yang betul-betul Islam diungkap dari aspek kemuliaannya sehingga mustama' itu merasa dimuliakan Islam. Naik sedikit kolan sawaba, diungkapno ganjaran-ganjarane supaya ada motivasi. Kados Kanjeng Nabi, sapa sing seneng jamaah salat subuh oleh ganjaran koyok qiyamul lail semalam suntuk. Nanti awak jenengan salat qiyamul lail sak wengi gak turu belas. Mboten nate to nggih. Nek kepengin oleh ganjaran ngoten jamaah subuh. Siapa yang dari rumahnya menuju masjid jamaah subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk. Kalau dia jamaah sholat isya, mendapatkan separuh malam dia qiyamul lail. Dan kalau sudah nyampe sini, lalu melakukan 2 rakaat qobliyah subuh, maka dia mendapatkan kebaikan lebih baik itu daripada dunia seisinya. Wah, Masya Allah. Berarti sifat kemurahan Allah lebih hebat katimbang amal kita. Mula mugi-mugi angsal kawelasane Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah buka-buka eleke wong. Wal mimu mahabbatuhu li ahlil Islam. Mim niku bismi. Mimnya niku adalah mahabbatuhu li ahlil Islam. Cintane Allah teng kaum muslimin nyoto niku. Cintane Gusti Allah dateng kaum muslimin. Makanya kita juga harus bermodal cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Alamat kita suka sholat, cinta ibadah, cinta zikir, cinta sholawat, iku alamat nek awake dhewe belajar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Karena satu saat terakhir ya. Karena satu saat ada seorang sahabat tuh bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisa'ah. Satu saat ada seseorang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya hari kiamat. Faqala, begitu tanglet, ya Rasul, kapan dinten kiamat niku terjadi? Faqala, Kanjeng Nabi dawuhke teng tiyang niku, ma'adat talaha, apa ya kowe wis siap to kok takon-takon dina kiamat, apa lek dina kiamat teko sampean iki wis siap? Lajeng qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adatul laha min kasrati sholati wal asyamin. Ya Rasul, nggih ma'adatul laha, kula nggih dereng siap sakjane niku. Kula nggih dereng siap sakjane Kanjeng Nabi, nggih mboten siap kasrati sholat. Banyak sholat nggih dereng, banyak puasa nggih mboten. Illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tapi kula niku namung terus belajar mencintai Allah dan mencintai Rasul, mencintai panjenengan ya Rasul. Ajeng faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh lek ngono almar'u ma'aman ahabba. Ya wis engko rasakno lek pancen kowe bener-bener cinta kepada Allah, terus kepingin banyak ibadah, banyak mengabdi kepada Allah, banyak baca sholawat kepada Rasul, kamu ingin cinta Allah, tetap cinta Rasulullah, cinta aku, maka almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan bersama orang yang dicintai. Wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau ma'aman ahbabta,
Dan engkau bersama orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan jamaah ngaji, suka baca Quran, suka dzikir, suka tahlil, ini bentuk mahabbah kita kepada Allah. Banyak sholawat, bentuk mahabbah kita kepada Rasul. Sepiro gedene dosa, muga-muga besok tetap dibelani syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi dilahirkan jadi nabi, jadi rasul karena untuk membelani umatnya Kanjeng. Dan kita ini sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, sadari kita ini sebaik-baik umat, supaya status kun khaira ummah ini tidak hilang sampai mati kita, dunia sampai akhirat. Ya kita derek-derek ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nggih derek-derek makmurno masjid, makmurno langgar, makmurno jamaah zikir, jamaah sholawat, jamaah majelis-majelis taklim. Semua satu kelompok-kelompok yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, lalu bisa menambah wawasan kehidupan yang benar menggah Gusti Allah. Ayo kita dukung. Supaya apa? Supaya itu bentuk mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, hidup kita semakin bermanfaat, sehingga tidak ada balasan bagi orang yang suka ngaji, dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sud alaina al-khaira wa rizqa wa wafiqna li isabati sawabi wal haqqi wa zaina bil ikhlas wa sidqi wa a'idna min syararil khalqi wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah. Allahumma jamilna bi sitrika wasturna bi afiyatika wa afina min mukhalafatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal afiyata wal yaqin wa sabata 'alal haqqi wal wafat 'alal islam wal masira ila jannah. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wa dawamal afiyah wa husnal khotimah wal aqibah. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana waghshib kurubana wa aslih data bainina wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wa ahsin munqalabana wa ayyid bi ruhi minka wa wafiqna lima tuhibbu wa tardah wa tsabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa simna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, bel niku wae leres ya.